Aditya pindah ke rumah itu karena murah, terlalu murah, bahkan untuk ukuran pinggiran kota Bandung. Rumah tua, 2 lantai, halaman belakang sempit, dan satu gang kecil yang memisahkannya dari rumah kosong di sebelah. Agen properti bilang rumah itu milik seorang pensiunan yang meninggal tanpa ahli waris. Tapi tidak ada yang memberitahunya soal suara itu. Hari-hari pertama berjalan normal. Ia membersihkan debu yang menumpuk, memperbaiki beberapa engsel pintu, dan menata kamar tidurnya di lantai atas. Tapi sejak malam keempat, ia mulai merasa aneh. Ada bunyi seperti seseorang menggesek kuku ke tembok, pelan, berirama, dari balik dinding kamar. Awalnya, ia pikir tikus atau suara dari pipa. Tapi suara itu hanya muncul tepat jam 2:13 pagi. Dan selalu dari titik yang sama dinding kanan, tempat tidurnya bersandar. Ia mencoba mengabaikannya, menyumpal telinga dengan kapas. Tapi suara itu tetap terdengar. Bahkan kadang seperti berbisik sesuatu. Aditya mulai mencatat waktu dan durasi suara itu. Ia merekam menggunakan ponsel, tapi tak pernah ada suara dalam hasil rekaman. Hanya keheningan. Ia coba tidur di sofa lantai bawah, namun suara itu tetap memanggil. Kali ini terdengar dari dinding ruang tamu. Ia tidak memberitahu siapa-siapa. Ia tinggal sendiri dan sedikit antisosial. Pekerja lepas yang bekerja dari rumah, tapi kini pekerjaannya mulai terganggu. Konsentrasinya pecah, tidur jadi mimpi buruk. Dalam mimpinya, ia berdiri di ruangan gelap dan suara itu berbisik dari segala arah, menyebut namanya. Aditya. Aditya. Suatu malam, rasa penasarannya mengalahkan rasa takut. Ia berdiri menghadap dinding itu, mengetuknya pelan. "Siapa di sana?" tanyanya lirih. Tak ada jawaban, tapi suara bisikan itu datang lagi, lebih dekat, seperti tepat di balik kulit dinding, berbisik pelan, "Buka. Tolong buka." Suara itu membuat bulu kuduknya berdiri. Ia langsung mundur, menyalakan semua lampu, dan tak tidur malam itu. Pagi harinya, ia bertekad untuk membongkar dinding itu. Ia ambil palu dan pahat, lalu mulai menghantam. Debu dan serpihan beterbangan, tapi di balik tembok hanya ada lapisan bata tua. Tidak ada ruang, tidak ada lorong, hanya tembok kosong. Ia mulai ragu pada pikirannya sendiri. Mungkin ini efek kurang tidur. Mungkin rumah ini memang memancarkan aura tidak nyaman. Ia mencari tahu sejarah rumah itu, tapi tak banyak yang bisa ditemukan. Tidak ada berita pembunuhan, tidak ada kisah mistis. Hanya catatan tentang pemilik lama yang meninggal di usia 83 tahun, sendirian. Namun, malam berikutnya, suara itu datang lagi, tapi bukan lagi berupa bisikan. Kali ini terdengar suara tangisan seorang anak. Aditya terjaga dengan napas terengah. Ia tak tahu apakah ia bermimpi atau tidak. Ia berjalan ke kamar mandi, dan saat menatap cermin, ia melihat bayangan seorang anak kecil berdiri di belakangnya. Ia menoleh cepat. Tidak ada siapa-siapa, tapi darahnya sudah dingin. Itu bukan mimpi. Ia tahu itu bukan mimpi. Ia kembali ke kamar dan melihat ada sesuatu tergambar samar di cermin kamarnya, seperti tulisan dari uap. Hanya satu kata, "Kakak." Sejak saat itu, Aditya tak bisa menghindari perasaan bahwa rumah ini mengingat sesuatu yang dia lupakan. Ia mencoba menyangkal, tapi setiap sudut ruangan seolah membisikkan kenangan yang terkubur. Dan yang paling membuatnya takut adalah ia mulai mengenali suara itu. Suara anak kecil yang memanggilnya
Kakak, ia membuka album foto lamanya. Dan di sana, wajah itu muncul. Nadia, adiknya, usianya baru 7 tahun saat terakhir kali mereka bersama. Lembut, manja, dan selalu menempel padanya. Tapi, Nadia sudah lama meninggal. 5 tahun lalu, dalam kecelakaan mobil yang merenggut nyawa ibu mereka. Tapi, tubuh Nadia tidak pernah ditemukan. Pihak berwenang bilang tubuhnya terlempar dari kendaraan ke jurang. Proses pencarian gagal karena hujan deras dan longsor. Tapi Aditya, saat itu remaja 18 tahun, hanya mengingat jeritan dan terbangun di rumah sakit tanpa Nadia di sisinya. Setelah itu, ia tidak pernah membicarakannya. Tidak kepada ayah, tidak kepada pamannya, tidak kepada siapapun. Tapi sekarang, suara itu bukan hanya dari dinding. Ia mendengarnya dari dalam cermin, dari bawah lantai, bahkan dari dalam kepalanya. Kadang terdengar lirih, kadang seperti menjerit, dan kalimat yang sama diulang-ulang. Kakak, aku masih di sini. Aditya mencoba berkonsultasi dengan psikolog daring. Tapi saat sesi video call dimulai, koneksi terputus. Ia coba lagi dan lagi, tapi selalu gagal. Aneh, padahal sinyal internetnya kuat. Ia mulai menulis jurnal menyalurkan pikirannya agar tidak meledak. Tapi saat membuka kembali buku itu, tulisan tangannya berubah. Seolah tangan lain yang menulis kalimatnya. Kenapa kakak kunci aku? Aditya tak tahan lagi. Ia menelepon pamannya, satu-satunya keluarga yang tersisa. Suaranya gemetar. Paman, aku tinggal di rumah tua, di Jalan Sekarwangi. Punya orang tua dulu, kan? Hening panjang di ujung telepon. Lalu suara berat menjawab, kamu nggak seharusnya di sana, Aditya. Kamu lupa semuanya ya? Aditya hanya diam. Dadanya sesak. Lupa apa, Paman? Kamu pernah tinggal di rumah itu waktu kecil. Sebelum pindah, sebelum kecelakaan itu terjadi. Tapi, sesuatu terjadi antara kamu dan Nadia di rumah itu. Maksudnya, pamannya terdiam lama. Dulu kamu pernah kunci Nadia di ruangan kecil di bawah tangga. Aditya tak percaya. Itu nggak mungkin. Aku nggak pernah. Kamu bilang cuma bercanda. Cuma buat dia diam. Tapi waktu ibumu pulang, Nadia sudah nggak ada. Dan kamu gak pernah bisa ceritain yang sebenarnya. Kepalanya berdenyut hebat. Gambar-gambar muncul di pikirannya. Nadia menangis, menjerit memukal-mukal pintu kecil. Dan dirinya berdiri diam di depan pintu itu, menggenggam kunci. Ia tidak ingat seluruhnya. Tapi ia ingat suara tangisan itu. Tangisan yang sekarang kembali menghantuinya setiap malam. Aditya menuju ruang bawah tangga. Ada lapisan papan kayu yang menutupi sesuatu. Ia buka pelan. Di baliknya ada pintu tua penuh debu, terkunci. Tangannya gemetar saat memutar kenop tak bisa. Ia ingat, ia yang pernah menguncinya. Aditya mencari kunci tua dari gudang belakang. Tumpukan barang peninggalan orang tuanya berdebu dan lembab. Tapi ia tahu apa yang dicarinya. Kotak kecil berisi gantungan kunci karatan dan satu kunci perunggu dengan ukiran bunga kecil. Sama seperti yang pernah ia lihat dalam mimpinya. Dengan tangan gemetar, ia kembali ke bawah tangga. Ia masukkan kunci itu perlahan. Bunyi klik terdengar jelas. Kunci berputar.
Pintu membuka sedikit. Hawa dingin langsung menyeruak keluar dari celah gelap di dalamnya. Bau tanah lembab, kapur basah, dan sesuatu yang membusuk. Sesuatu yang sudah lama terkubur. Ia menyalakan senter. Ruang itu sempit. Dindingnya dari bata, lantainya tanah. Tak lebih dari 2 meter luasnya, tapi yang membuatnya terduduk adalah coretan di dinding dengan tulisan anak-anak terbaca samar-samar. "Kakak, aku takut. Kenapa aku dikunci? Tolong buka." Ia menemukan boneka lusuh berwarna biru di sudut ruangan. Satu matanya copot, bajunya sobek. Itu boneka kesayangan Nadia. Ia tahu itu. Ia yang membelikannya saat ulang tahun Nadia yang ke-6. Tangannya gemetar saat menyentuhnya. Boneka itu masih hangat. Tiba-tiba pintu di belakangnya tertutup sendiri. Senter berkedip. Suara bisikan mengisi udara. "Kakak, masih ingat aku? Kakak masih di sini. Aku masih menunggu." Aditya panik. Ia coba membuka pintu, tapi terkunci. Ia menjerit, memukul kayu, tapi sia-sia. Ruangan itu semakin gelap. Ia mendengar langkah kaki kecil mendekat dari kegelapan. Perlahan, berat, seperti seseorang yang tertatih. Lalu, tangan kecil mencengkeram pergelangan kakinya dari bawah. Ia menjerit, tapi suara itu, suara anak kecil itu terus berbicara di telinganya. "Kakak janji gak akan tinggalin aku." Tapi kakak bohong. Kakak bilang cuman sebentar. Tapi aku nunggu lama. Gelap, dingin, sendiri. Ia melihat wajah itu. Wajah Nadia, tapi rusak. Kulit pucat kehijauan. Mata membelalak, hitam penuh luka, gigi-giginya kecil, berlumur tanah. Ia tersenyum lebar, lalu mulai tertawa. Tawa pelan yang menggema di ruangan kecil itu. "Main lagi yuk, Kak." Kali ini, kakak yang kunci. Tiba-tiba ruangan itu terasa menyusut. Dinding seakan bergerak mendekat. Nafas Aditya memburu. Ia merasa tubuhnya terkunci. Tak bisa bergerak. Ia ingin berteriak, tapi suara Nadia memenuhi kepalanya. Dan ketika cahaya senter terakhir berkedip, Aditya melihat dirinya sendiri di cermin, tua memegang kunci, tersenyum dengan darah di tangan. Lalu gelap, hanya suara. Sekarang giliran kakak yang diam di sini. Pagi harinya, seorang tetangga, Bu Ratna, mengetuk pintu rumah Aditya. Sudah 2 hari ia tak terlihat. Pintu depan terkunci, tapi anehnya ia mendengar suara pelan, seperti seseorang berbisik dari dalam rumah. Suara anak kecil. Penasaran, Bu Ratna menghubungi RT dan memanggil tukang kunci. Saat mereka masuk, rumah tampak seperti biasa. Tidak berantakan, tidak ada tanda perlawanan atau kerusakan. Hanya suasana dingin dan sunyi, seperti rumah kosong yang terlalu lama tak dihuni. Tapi saat mereka masuk ke bawah tangga, satu hal aneh. Mereka lihat pintu kecil yang terkunci rapat. Tukang kunci mencoba membukanya, tapi kunci rusak di dalam. Mereka putuskan mendobrak. Butuh 3 orang dan linggis untuk membuka paksa pintu tua itu. Dan di dalam hanya ruang sempit kosong, lantai tanah dan dinding bata. Tidak ada manusia, tidak ada darah, tidak ada tanda apapun, kecuali boneka biru di pojok. Mereka segera melaporkan ke polisi. Rumah disegel, penyelidikan dilakukan, tapi hasilnya nihil. Tak ada jejak Aditya, tak ada bukti bahwa ia pernah tinggal di sana. Bahkan
Catatan kependudukan pun menyatakan rumah itu kosong selama bertahun-tahun. Semua seperti menghilang. Tapi cerita tidak berakhir di sana. Beberapa bulan kemudian, keluarga muda pindah ke rumah itu. Mereka tertarik karena harganya murah dan lokasinya bagus. Pasangan muda dengan anak perempuan berusia 6 tahun bernama Tiara. Mereka pikir hanya butuh renovasi ringan. Hari pertama baik-baik saja, tapi di malam keempat, Tiara terbangun. Ia bilang pada ibunya bahwa seseorang mengajaknya bermain. Namanya Nadia. Katanya polos. Dia tinggal di tembok. Dia bilang tempat ini dulu rumah dia dan kakaknya. Orang tua Tiara menganggap itu hanya imajinasi anak-anak. Tapi suatu malam, mereka mendengar suara tawa kecil dari ruang bawah tangga. Ketika dicek, tidak ada siapa-siapa. Hanya bau tanah dan boneka kecil yang tidak mereka kenali tergeletak di sudut. Tiara mulai berubah. Ia tidak mau bicara dengan orang tuanya. Ia menghabiskan waktu berjam-jam duduk menghadap dinding kamar. Berbicara sendiri, kadang menangis, kadang tertawa. Ketika ditanya, ia hanya menjawab, "Kak Aditya suka main sama aku dan Nadia sekarang." Tapi kadang Kak Aditya jadi jahat. Malam itu, sang ibu bangun karena mendengar suara gesekan dari dinding kamar Tiara. Saat ia masuk, Tiara berdiri membelakangi cermin. Di cermin, sang ibu melihat 3 sosok Tiara. Seorang remaja laki-laki berwajah pucat dan seorang anak perempuan yang menatapnya tersenyum lebar. Dan sejak itu, tak ada yang mau tinggal di rumah itu lagi. Rumah di Jalan Sekarwangi itu kembali kosong. Tapi jika kau berjalan melewati gang sempit di sampingnya dan berdiri cukup dekat ke jendela lantai atas, kau mungkin akan mendengar suara kecil memanggil dari balik dinding. "Kakak, ayo, main lagi."